apa namanya untuk di ads saja, tapi juga sebagai sebuah platform untuk orang jual beli belanja kayak gitu. Terutama apalagi TikTok ini sekarang udah mulai eh, dia nanjak nih dari yang sebelumnya eh, paling banyak itu orang belanja di Shopee. Sampai sekarang masih di Shopee. Kedua itu kan biasanya Tokopedia, habis itu ada Lazada dan apa namanya marketplace yang minor lah istilahnya. Nah, sekarang ini ada terjadi shifting nih dari yang Tokopedia yang nomor dua sekarang udah mulai ke arah TikTok gitu. Walaupun mungkin TikTok Shop itu kan udah bagian dari Tokopedia, tapi Tokopedia as a platform sekarang udah mulai kalah dibandingkan TikTok gitu. Dan apalagi untuk teman-teman yang jualan itu berupa barang gitu ya. Kalau jasa mungkin nggak jual di TikTok ataupun kalau jualannya barang yang cukup pricey mungkin nggak juga di TikTok. Tapi untuk kurang lebih kebanyakan itu orang berjualannya di TikTok juga gitu. Dan nggak cuma untuk barang juga, tapi juga promosi juga ini penting banget di TikTok. Hanya untuk sekarang ini TikTok Shop, TikTok Ads dan apapun itu yang berbau TikTok sekarang udah ada spesialisasinya bahkan di e-commerce apa namanya e-commerce spesialis sendiri. TikTok itu kalau di tempat aku ada spesialisasi sendiri nih di TikTok apa marketplace spesialis kayak gitu. Saking si TikTok ini karena dia growing terus sampai dia butuh orang yang dedicated untuk ngurus TikTok itu sendiri gitu. Oke, wah keren banget ya. Berarti emang lagi momentum nih teman-teman. Katanya TikTok itu lagi udah ada spesialisasinya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menguasai TikTok Ads misalnya, itu teman-teman mungkin yang sekarang belum bekerja, kemudian juga mungkin baru lulus kuliah, itu bisa banget karena berarti eh, kompetitornya juga maksudnya kandidatnya belum terlalu banyak juga ya kalau misalnya baru ya kayak. Betul, betul banget. Dan belum Ya. banyak orang yang memang mahir banget ya di bidang itu dibandingkan kalau marketplace lain. Karena di TikTok itu kita kan bisa jual dengan berbagai macam jenis ya. Ada ads-nya, ada video, ada live streaming, ada ya, termasuk live shopping ya, dan masih banyak lagi sih. Gitu. Oke, nah ini juga sebetulnya teman-teman sebagai insight juga ya. Aku pun mencari orang yang spesialisnya TikTok ini buat teman-teman nyari materi yang bisa jago TikTok untuk spesialis TikTok ya. Itu susah banget beda sama kita Facebook Ads atau Meta Ads ya. Itu udah banyak banget orang yang mempelajari itu. Tapi mungkin karena TikTok ini memang baru, jadi untuk yang expertnya juga masih belum banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini sebagai kesempatan yang bagus banget untuk jadi pionir lah gitu ya. Jadi generasi awal-awal yang jago soal TikTok, terutama mungkin TikTok Ads. Atau kalau misalnya teman-teman punya bisnis juga, itu bisa banget teman-teman pakai berjualan di TikTok, kemudian gimana sih caranya ads gitu. Karena aku sih dengar-dengar ya dari sosial media gitu ya orang-orang jualan di TikTok gede banget ya profitnya gitu. Nah mungkin teman-teman setelah tahu ilmunya dari Karona, teman-teman bisa praktekin. Jangan lupa kalau misalnya ada kabar baik setelah mempraktekkan, boleh di-share ke sosial media dan tag Karinex atau tag Karonal juga boleh. Oke, ini aku udah penasaran banget nih karena soal materinya dan ini juga pesertanya udah berkumpul gitu ya kayak udah 54 peserta. Kita foto bersamanya nanti aja sebelum Q&A supaya teman-teman juga menyimak materi terlebih dahulu supaya berkumpul dulu semuanya. Sekarang kita masuk aja langsung ke pematerian. Aku serahkan ke Karona. Silahkan Karona. Thank you. Share screen dulu. Um, oke, oke. Udah kelihatan kan ya layarnya? Oke. Kalau udah, sekarang kita bakal bahas materi tentang TikTok Ads. Mungkin teman-teman juga udah belajar juga soal Facebook Ads ataupun ads yang lainnya di Karinex ataupun di tempat manapun. Tapi di sini untuk TikTok Ads mungkin masih masih lebih sedikit ya dibandingkan ads-ads yang lain karena umurnya juga masih belum sebaru itu, masih belum selama itu. Dia masih cukup baru, teman-teman. Jadi apalagi di Indonesia sekarang ini growing
ada tren yang nunjukin growing yang sangat signifikan untuk TikTok Ads. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mulai untuk belajar digital marketing ataupun misalkan mau mau berkarir di dunia ads, online ads, TikTok Ads ini udah jadi bagian penting banget untuk kalian at least ketahuin dulu nih. Dan bisa jadi mungkin ini bakal bakal jadi platform penting untuk kalian ke depannya. Nah, pertama untuk TikTok Ads one on one, di sini aku bakal bawain tentang kenapa sih TikTok Ads penting, TikTok ecosystem sama toolsnya, how to start campaign research sama competitor research. Nah, kenapa sih teman-teman harus belajar TikTok Ads? Kan tadi aku sempat mention paling banyak itu orang masih belanja di Shopee. Orang itu masih mungkin paling banyak itu nongolnya di Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Kenapa sih harus belajar TikTok Ads, teman-teman? Nah, di sini kalau kita dari data ya dari 2023 secara worldwide itu TikTok Ads yang bisa TikTok itu bisa nge-reach ads sampai 1 billion, dan TikTok reach versus population itu 13,6% orang udah pakai TikTok, teman-teman. Kalau dirata-ratain sama orang-orang di global. Terus juga untuk kalau dibandingin sama internet user itu 21% orang yang internet udah pakai TikTok Ads nih untuk udah bisa teman-teman udah bisa nge-reach 21% dari total internet user di dunia ini pakai TikTok Ads. Terus juga untuk quarter change ini juga ada penambahan teman-teman 4%. Uh, Quarter maksudnya per 3 bulan ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini mungkin 1,09 bilion. Nanti mungkin di 2025 Januari itu bisa naik lagi 4%, jadi 1,12 bilion gitu. Dan akan terus bertambah bertambah terus seiring berjalannya platform TikTok, teman-teman. Nah, kalau year on year ini lebih gede lagi. Itu bisa 12,6%. Mungkin kalau sekarang kita bisa dapat 1,09 billion reach di TikTok, nanti mungkin kita akan di akhir 2025 kita bisa nge-reach sampai 1, 1,12 gitu loh. Atau 1,20, 1,2 billion orang bisa kita reach di TikTok. Karena TikTok ini udah benar-benar grow-nya fast banget. Bahkan bisa dibilang dibandingkan dengan platform sosial media yang lain, karena ini baru ya. Jadi masih masih ada room for growth-nya. Terus terutama nih teman-teman, female yang age 18 plus itu dibandingkan sama TikTok average di 18 plus itu 53% gitu ya. Paling enak kalau kita nyasar itu female dibandingkan male. Dibandingkan kalau misalkan di male itu cuma 46%. Nah, untuk age uh, apa namanya adopsinya, overall TikTok average yang 18 plus dibandingkan overall population yang age 18 plus itu itu TikTok udah sampai 19,4%. Jadi ini penting banget. Jadi satu satu banding 5 orang yang 18 plus ini itu udah pakai TikTok, teman-teman. Kalau misalkan female itu kan tadi yang overall TikTok ya, tapi kalau female sendiri itu juga 20,6%. Jadi lebih dari 1 banding 5, teman-teman. Dibandingkan kalau yang male itu kurang lebih 1 banding 5,5 atau 5,2 gitu. Yang pakai TikTok di sekarang ini di 2023, dan pasti di 2024 ada kenaikan lagi, teman-teman. Tapi datanya masih belum ada karena 2024 kan belum berakhir. Nah, tapi teman-teman, ini kan di global. Gimana sih kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri, most used social media platform itu masih WhatsApp, masih Instagram, masih Facebook, teman-teman. Kok ada Facebook gitu loh. Biasanya emang kalau Facebook itu mungkin kalau yang generasi yang belasan atau 20-an early itu mungkin nggak pakai, teman-teman. Tapi kalau untuk generasi yang lebih mature itu masih pakai Facebook. Terutama untuk orang-orang yang di sana banyak komunitasnya, teman-teman. Misalkan kalau teman-teman mau komunitas kartu atau komunitas sepeda itu lebih lebih gampang kalau teman-teman pakainya itu Facebook, teman-teman. Nah, TikTok ini nomor 4. Nomor 4 dia baru umurnya masih sumur jagung dibandingkan Facebook, dibandingkan Instagram atau WhatsApp, tapi dia udah bisa nyalip
kayak Telegram, Twitter, Twitter apalagi dia udah lama banget gitu loh. Em, dia udah bisa nyalip TikTok, udah bisa nyalip Twitter, TikTok ini. Most used social media platform. Tapi teman-teman, ada fun fact-nya lagi nih. Walaupun dia nomor 4, tapi kalau kita lihat dari time spent on using social media apps, dia nomor satu, teman-teman. Even bisa ngalahin YouTube. Jadi average time per month yang active user pakai nih, kan, itu 38 jam. Jadi at least banget. Orang itu bisa spend lebih dari 1 jam, mungkin satu jam 15 menit lah, atau 1 jam 20 menit, itu untuk TikTok sendiri, teman. Jauh banget nih dibandingkan WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Jadi teman-teman, TikTok mungkin masih nomor 4. Jadi bayangin teman-teman masih masih ada di platform yang nomor 4 most used sosial media, tapi untuk yang spendingnya itu nomor satu, teman-teman. Bayangin kalau misalkan teman-teman nge-ads di TikTok gitu loh. Nge-ads di TikTok biasanya itu kan setelah 3 kali scroll muncul. Let's say kalau satu video itu 1 menit ya, berarti kan kita muncul setelah 3 menit sekali. 3 menit sekali teman-teman bisa muncul. Jadi bayangin kalau misalkan dalam 60 menit, dalam 1 jam gitu, orang itu bisa konsumsi itu 20 ads, teman-teman. Jadi more likely kalian bisa lebih nge-reach, bisa bisa menjangkau orang-orang itu, eh, udah pasti banget lah, udah high probability dibandingkan sosial media lain. Dibanding sama Instagram yang dia cuma 16 jam, oke mungkin orang pakai Instagram itu berarti kan setengah jam sehari gitu. Ads-nya itu berapa berapa ads yang bisa dia lihat? Mungkin di bawah dari TikTok gitu. Terus, nah, ada lagi nih teman-teman, benefit dari TikTok Ads. Selain dari jumlah audiens yang besar, ada juga dia terintegrasi sama TikTok Shop. Sama ada tools terbaik untuk riset kompetitor di TikTok Ads. Itu ada banyak banget tools untuk kalian bisa pakai. Ada juga beragam jenis iklan dibandingkan sama, let's say, kayak si Facebook Ads ataupun mungkin Google Ads. Dia lebih lebih bervariasi. Walaupun mungkin kalau dibandingkan sama Google masih banyak banget platform-platform yang bagus juga gitu. Tapi menurut saya TikTok Ads itu untuk benar-benar untuk belanja itu enak banget, kita dimanjain sama berbagai macam fiturnya dia dari TikTok Ads. Nah, apalagi teman-teman, aku kasih tahu untuk TikTok Shop ini, kalau misalkan teman-teman di Facebook Ads atau Google Ads gitu ya, itu kan nggak terintegrasi sama marketplace atau tempat jualan. Tapi kalau di TikTok teman-teman bisa bisa pakai keranjang kuning, jadi dia itu habis dari ads bisa bisa langsung dia belanja di situ gitu. Jadi flow-nya itu seamless banget, gampang banget buat orang itu bisa check out gitu. Beda sama ads ads yang lain. Nah, aku mulai dari yang paling terakhir dulu deh. Dia berbagai jenis iklan kan ya. Varian itu ada apa aja? Ada video ads atau video gitu ya. Plus keranjang kuning, teman-teman. Kayak yang aku kasih lihat di sini, ini ada keranjang kuning, teman-teman bisa kasih produk teman-teman yang mau kalian adsin. Nah, terus ada produk shopping ads. Nah, ini teman-teman bisa, kalau teman-teman lihat itu ada tulisan ad-nya, itu berarti itu pakai TikTok ads, teman-teman. Terus juga ada live shopping ads. Ini baru banget, dan untuk live shopping bener-bener powerful banget ya untuk dipakai. Tapi untuk platform sosial media yang lain, sorry, platform marketplace yang lain itu kan udah banyak banget nih yang pakai live shopping. Tapi kalau secara apa namanya viewers, sebenarnya masih paling bagus itu TikTok Ads, teman-teman, untuk teman-teman nge-live. Karena kenapa? Karena dia terintegrasi sama sosial media, sama itu shop. Jadi orang-orang itu kalau untuk ke TikTok, dia belum tentu untuk belanja, teman-teman. Tapi lebih ke arah shop entertainment, shop dan entertainment gitu. Jadi dia itu untuk mau ngeliat-liat barang, mau istilahnya tuh cuci mata gitu loh. Beda kalau di Shopee itu karena orang niatannya jadi untuk belanja. Jadi kalau teman-teman nge-live masih belum sebanyak itu, teman-teman, yang ngeliat live teman-teman kayak gitu. Terus TikTok ekosistem sama tools itu ada apa aja sih?
Nah, di sini teman-teman ada empat ya, TikTok ekosistem sama tools-nya. Yang pertama itu TikTok Shop, itu platform toko untuk kalian bisa menjual produk teman-teman. Ada TikTok Ads, ini untuk platform untuk iklan. TikTok Business Center, ini dia diibaratin sebagai tas, teman-teman. Di tas ini dia bisa nyimpan aset-aset bisnis teman-teman, kayak TikTok Ads account, TikTok Shop account, TikTok account teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman mau apa namanya, mau ngeset payment methodnya kartu kredit teman-teman ataupun kartu teman-teman itu bisa di TikTok Business Center gitu. Dan di Business Center ini penting banget, kalau nggak kalian nggak bisa nge-ads gitu teman-teman. Nah, terus ada juga TikTok Creative Center. Mungkin beda ya sama eh, Google sama Facebook, di mana dia memang ada sih untuk bisa riset kompetitor. Tapi menurut aku untuk kita bisa untuk kita bisa apa namanya riset yang topnya dibandingkan sama orang-orang yang benar-benar jago gitu ya. Sama data yang dibuka nih teman-teman. Sama kalau Facebook kan mungkin teman-teman di sini udah belajar Facebook Ads sama Google Ads belum teman-teman? Mungkin boleh di kolom komentar, di chat biar aku bisa tahu nih. Oke, jadi di TikTok Ads itu FB Ads sudah ya? Oke, FB Ads sudah. Oh belum ya? Oke, jadi teman-teman, oke Meta Ads sudah ya. Jadi kalau misalkan Meta Ads teman-teman, mungkin teman-teman udah diajarin soal Facebook Ads library-nya belum ya untuk riset kompetitor? Oke, sudah ya. Jadi nanti aku bakal bakal tunjukin ke teman-teman TikTok Creative Center itu kayak gimana. Itu buat riset kompetitor itu so far itu paling bagus di antara platform-platform untuk teman-teman nge-ads gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-ads atau teman-teman digital marketing, aku kan sempat mention untuk kalian ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, gimana teman-teman bisa bisa lihat apa namanya kompetitor yang top teman-teman itu paling gampang paling enak itu di TikTok teman-teman dibandingkan Facebook Ads Library ataupun Google Transparency Center gitu. Nah ini teman-teman TikTok Shop tampilannya kayak gini. Ini banyak banget teman-teman yang bisa kita explore. Mulai dari data Kompas, teman-teman bisa melihat data teman-teman. Ada akademinya juga untuk kalian bisa belajar lagi. Teman-teman bisa atur produk di sini, order, shipping, promotion, shop tab, sama account health. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur produk atau jasa yang teman-teman mau jualan. Nanti teman-teman bisa langsung ke TikTok Shop. Mungkin lebih enaknya kalau kalian coba dulu untuk buka akun, nggak apa-apa, nggak bayar. Nah, em, ini nanti teman-teman bisa atur tuh produknya, nanti atur shippingnya, nanti bisa atur apa namanya shippingnya pakai apa, ordernya. Jadi produknya itu tuh teman-teman kurang lebih kayak gimana. Nah, untuk itu teman-teman bisa balik lagi ke materi sebelumnya ya, e-commerce marketing. Mungkin aku nggak akan panjang lebar di sini karena materinya akan lebih ke arah TikTok Ads. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa cek nih gimana sih caranya bikin produk produk description yang bagus, produk image yang bagus. Mungkin bisa ditonton ulang untuk video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, sip. Untuk TikTok Shop, nah ini untuk TikTok Ads teman-teman. Tampilannya beda. Kalau ini kan lebih ke arah nge-setting produknya. Produknya apa, ordernya udah berapa, shippingnya lewat apa gitu. Terus visitornya berapa, ordernya berapa. Tapi kalau di sini TikTok Ads itu dia udah kayak berbeda alam teman-teman. Ini untuk ads, fully ads. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada campaign-nya, ada tools di TikTok Ads Manager, ada buat analytics buat teman-teman bisa lihat, oh ini apa namanya ads yang working itu yang di sini. Oh ini produk yang working di ads itu yang mana aja gitu. Ini benar-benar spesialis untuk platform kalian nge-ads gitu loh, TikTok Ads Manager. Nah, terus TikTok Business Center nih. Teman-teman di sini bisa lihat ini udah kayak backpack kita nih teman-teman untuk TikTok ekosistem. Jadi kalau misalkan kalian itu punya tas gitu ya, kan tas bisa nampung banyak tuh. Ada bisa nampung HP, botol minum, buku, terus juga laptop, terus juga apa lagi. Nah, kalau dibaratin itu tas teman-teman itu
itu TikTok Business Center kalau di TikTok ekosistem. Jadi misalkan kayak TikTok Shop itu laptopnya, Ads Manager itu bukunya atau botol minumnya. Di situ teman-teman harus eh, teman-teman taruh dulu nih, jadi bisa teman-teman dia nggak ada fungsi spesifiknya untuk apa, tapi dia untuk menghubungkan. Jadi teman-teman taruh dulu di apa namanya Ads Manager, terus juga manage payment juga. Di sini kan ada finance tuh, management, ada juga kalian konekin juga ke TikTok Shop sama TikTok account. Nah, tapi warning nih teman-teman, di sini kalau kalian mau mau nge-add di TikTok, kalian nggak bisa tuh kalau nggak punya TikTok Business Center. Jadi teman-teman harus punya dulu TikTok Business Center dulu, baru bisa nge-add di TikTok gitu. Oke? Nah, ini untuk TikTok Creative Center, tadi yang terakhir. Ini untuk platform untuk riset kompetitor. Di sini ada banyak banget teman-teman yang bisa teman-teman explore, mulai dari inspirasi, ternyata sama itu. Nah, nanti apa aja sih yang ada di nanti untuk sistemnya. Jadi di TikTok itu ada banyak, ada TikTok Shop tadi. Kalau aku recap lagi, TikTok Shop, TikTok Ads, TikTok Business Center, sama TikTok Creative Center. Ada teman-teman yang major di TikTok ekosistem. Sama yang pasti TikTok account-nya. Jadi ada 5 gitu ya. Oke, jadi how to start untuk teman-teman bisa nge-ads di TikTok. Tadi kan sempat aku mention ya, teman-teman butuh yang namanya TikTok business account dulu nih. Teman-teman bikin business account dulu. Kalau udah teman-teman apa nge, udah punya business account-nya, terus konekin account teman-teman. Nah, kayak sini teman-teman harus connect account-nya. Jadi kayak di member ini teman-teman bisa bisa add TikTok account. Sorry, di TikTok account ini teman-teman bisa add TikTok account. Di member teman-teman bisa add people to your business account. Di shop itu teman-teman harus add TikTok shop nih, TikTok shop spesifik ke bisnis teman-teman. Itu di connecting ke business center sama TikTok account. Sebenarnya paling penting ini tiga, ada member, ada shop, ada TikTok account. Udah aku highlight juga. Jadi apa kalau ditanya harus mulai dari mana? Ini langsung aja di situ gitu. TikTok account sama mungkin si advertising accountnya sama payment method. Kalau teman-teman itu udah dikonekin semuanya, oke, mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya nih, yaitu create TikTok ad campaign sama TikTok ad objektifnya teman-teman. Di sini kalau teman-teman udah belajar tentang ads objektif, jadi ads objektif itu ada apa sih teman-teman kalau di TikTok? Kurang lebih masih sama sama Facebook Ads, Meta Ads. Tapi mungkin kalau untuk di TikTok ini lebih dia lebih apa namanya lebih spesifikasiin. Jadi awareness itu teman-teman mau want as many people to see your ads. Jadi banyak-banyakan orang. Kalau consideration ini teman-teman bisa uh, lebih ke klik, bisa teman-teman video view juga. Teman-teman bisa juga community interaction, bisa visit profile atau follow atau teman-teman minta orang follow. Nah, ini kalau untuk community interaction, yang untuk follow ini benar-benar cuman TikTok doang yang punya gitu. Karena kalau di Instagram, kalau teman-teman sudah coba mulai ads, itu maksimal-maksimal banget itu ke visit profile. Tapi untuk nge-follow itu cuma ada di TikTok. Jadi, apa namanya, kalau teman-teman mau targeting untuk follower, di Instagram itu nggak bisa, teman-teman. Yang bisa itu cuma ada di TikTok. Nah, ini makanya aku bilang banyak banget benefit yang nggak ada di Instagram, tapi adanya di TikTok gitu, teman-teman. Nah, ketiga conversion, teman-teman. Kalau as promotion, mungkin straightforward lah ya. Untuk kalau teman-teman mau, banyak mungkin orang yang download app, itu pakai promotion. Kalau lead generation apa sih? Lead generation untuk drop kontaknya mereka. Jadi kalau teman-teman mau mau apa namanya mau minta orang untuk isi isi form, isi nama,
nomor HP sama tinggal di mana, itu teman-teman bisa pakai lead generation. Biasanya mungkin kalau teman-teman jualan kayak properti atau jualan yang istilahnya produknya itu agak susah untuk dijual karena lebih pricey, itu teman-teman harus mintain kontaknya. Jadi setelah teman-teman dapat kontaknya, nanti akan dihubungin lagi sama tim salesnya gitu. Beda kalau misalkan produk yang istilahnya tuh yang cukup murah terjangkau, itu yang orang mungkin nggak terlalu banyak pikir panjang, dia bisa langsung beli, mungkin ini nggak cocok gitu, nggak perlu drop contact gitu. Tapi kalau untuk yang produk yang pricey, daripada daripada dia itu nggak apa namanya nggak beli langsung, mungkin belinya nanti gitu, makanya butuh kontaknya. Nah, website conversion itu kalau misalkan teman-teman ada spesifik action yang ada di website. Contohnya kalau teman-teman pengen orang download ebook teman-teman, teman-teman bikin website, teman-teman mau kasih ebook gratis, teman-teman mau banyakin orang-orang yang download ebook teman-teman. Nah ini, nah, ini bisa pakai website conversion teman-teman, action di dalam website. Nah, product sales ini straightforward. Nah ini yang banyak dipakai untuk orang-orang apa namanya spesifik ke buy on TikTok Shop gitu. Bisa teman-teman nanti bisa pakai ya produk shopping, bisa pakai yang video shopping itu pakai video teman. Kalau yang live shopping itu balik lagi ke apa namanya teman-teman promosiin live teman-teman begitu. Nah, next target audience teman-teman bisa dari lokasi, demografi, interest, behavior, device-nya dan macam-macam. Nah, untuk advertiser sebenarnya bisa bisa mulai dari broad targeting. Jadi nggak usah apa nggak usah dikasih targeting karena si TikTok itu bakal bakal nyari sendiri. Tapi untuk apa namanya untuk beberapa kasus memang lebih bagus itu kalau kita kasih targeting yang spesifik teman-teman. Misalkan teman-teman mau carinya itu orang-orang teman-teman jualan kayak skincare atau baju gitu, baju cewek. eh, Seringkali aku bisa kasih yang apa namanya demografiknya itu dia cewek aja gitu, terus nggak kasih interest. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan ada yang spesifik banget nih, aku jualan let's say produk untuk gamers, misalkan mouse gaming gitu, aku nggak mungkin cuman targeting cowok atau targeting cewek aja. Nah biasanya aku pakai interest gitu. Itu nanti di apa namanya seiring jalannya waktu nanti apa namanya teman bisa 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 tahu nih, oke produk ini eh, biasanya tuh yang beli tuh orangnya kayak gimana sih. Mungkin kalau teman-teman bingung, boleh lagi balik ke materi di e-commerce marketing di bagian customer persona. Teman-teman harus tahu dulu nih customer persona kayak gimana. Teman-teman punya produk, nanti teman-teman istilahnya tuh kayak coba pikirin dari segi customer siapa aja sih yang mungkin beli. Kalau misalkan banyak banget yang bisa beli, let's say kayak rakit nyamuk atau timbangan badan kan bisa banyak banget tuh yang bisa beli. Mungkin nggak terlalu banyak targeting nggak apa-apa, tapi kalau yang spesifik khusus banget, mungkin itu lebih banyak pakai targeting teman-teman. Nah, ini ada budget sama schedule. Ini teman-teman di sini bisa set campaign budget sama schedule-nya teman-teman. Misalkan, oke, ini karena aku mau mau bikin acaranya itu dari tanggal 7 sampai tanggal 10, ya udah ini teman-teman bisa kasih schedule-nya itu tanggal 7 sampai tanggal 10. Di sini juga teman-teman bisa kasih schedule sama budgetnya, misalkan teman-teman dari tanggal 7 sampai 10 itu cuma mau running 100.000 atau 500.000 aja. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Nah, terus terakhir untuk kreatif video untuk ads, ini yang paling menurut aku paling penting ya teman-teman, untuk teman-teman decide dulu, oke kita mau pakai video yang mana nih. Kalau teman-teman pakai video ads, video shopping atau mungkin kayak video, eh, apa namanya apapun itu yang berbentuk video gitu, kreatif atau ininya tuh teman-teman mau pakai apa. Terus oke, kita ke campaign structure nih teman-teman. Ini kurang lebih sama sama si apa Meta Ads. Di sini teman-teman bisa
ngebagi campaign structure-nya itu antara tiga teman-teman. Campaign, ad group, sama ads. Dimana kalau campaign itu, nah oke, campaign itu lebih ke arah tujuan aja. Tujuan sama objektifnya apa. Terus biasanya kalau untuk penamaan aku kasih nama tujuan aja. Goalsnya apa gitu. Untuk jumlah yang sekarang kan bebas, tergantung sama pembagian produk sama tujuan campaignnya teman-teman itu kayak gimana. Nah, kedua itu ad group teman-teman. Di sini teman-teman bisa apa namanya ngatur target audience teman-teman sama penempatan iklan. Jadi di sini juga teman-teman bisa nempatin juga nentuin targetnya sama kelompok audience. Nah, untuk penamaan ini biasanya aku masukin ke nama kelompok audience sama penempatan aja. Misalkan em, aku jualan mouse gaming gitu. Nah, untuk campaign-nya mungkin objektifnya untuk eh, shop shop purchase gitu, produk shopping. Untuk adminnya mungkin aku namain targetnya itu interest gaming gitu. Jadi nggak terlalu ngebingungin. Terus ads levelnya itu teman-teman bisa pakai video atau foto aset iklannya. Terus juga tujuan user setelah diklik destination mau apa nih? Apakah mau ke TikTok Shop atau mau ke aplikasi atau ke website gitu. Nah, biasanya aku kasih deskripsi gambar atau video dalam 1 sampai 2 kata aja gitu. Misalkan mau gaming X gitu. Mau gaming X yang ke website gitu. Nah, dia minimal itu ads-nya kalau bisa 3 sampai 5 ads dalam satu ad set. Kalau ad grupnya itu biasanya itu 2 sampai 3 ad set dalam satu campaign. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit juga nih. Kalau terlalu sedikit ad levelnya nanti mungkin nggak apa winnersnya itu nggak terlalu jelas. Oh, ini winning karena benar-benar winning, benar-benar bagus atau karena apanya gitu. Kalau ad grupnya juga kalau bisa 2 sampai 3. Jadi teman-teman bisa testing, oke kalau gaming, itu aku bisa targeting ke interest yang gaming. Bisa juga aku mungkin targeting juga ke orang-orang kantoran gitu yang dia itu punya buying power, dia mau apa namanya dia ngelihat, mouse gaming kayaknya lebih oke nih gitu. Mungkin teman-teman bisa testing nih yang interest gaming sama apa yang bekerja kantoran tuh gitu. Mungkin kalau as levelnya di situ teman-teman bisa bisa variasiin. Mungkin kalau yang gaming itu lebih banyak teman-teman kasih let's say KOL gaming, let's say apa namanya perbandingan produk dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang si orang kantoran mungkin lebih lebih ke arah oke mungkin KOL gaming masih oke sama perbandingan produk masih oke mungkin ditambah lagi sama kalau gaming mouse itu dipakai di kantor bisa gak sih kayak gitu. Itu untuk jenis ads-nya gitu teman-teman. Nah, oke sebelum ini aku mau kasih quiz ya teman-teman. Baik, sebentar. Nah, untuk yang ini teman-teman, targeting. Targeting itu masuk ke campaign level, ad group level, atau ads level, teman-teman. Nggak apa-apa salah. Oke, keren banget. Yang benar apa? Ad group ya, teman-teman ya. Kalau campaign level, balik lagi ini masuknya ke tujuan atau objektif aja. Oke, teman-teman udah bisa nih. Kalau campaign level itu buat tujuan sama objektif aja. Kalau target audience itu ke apa namanya ad group. Kalau ads itu lebih ke aset iklan. Jadi kalau ini teman-teman ini udah masuk ke ads level nih. Kalau yang ini, sorry, kalau yang ini ads objektifnya ini masuknya masih ke campaign level kayak gitu. Oke ya, sip. Nah, kenapa sih penting banget untuk teman-teman learn campaign structure terutama untuk di TikTok Ads ya teman-teman. Karena ini dipisah teman-teman. Dipisah mana yang campaign level, mana ad group level, mana ad level. Nanti misalkan teman-teman nih bingung, Em, aku udah cobain eh, eh, apa namanya campaign jualan, terus interestnya itu gaming sama interest orang kantoran, kok masih nggak bagus-bagus gitu ya. Misalkan teman-teman mau testing audiensnya dulu, sorry, teman-teman testing misalkan
kalau pakai video KOL itu bagus sekali ya. Co- Kita cobain. Nah, teman-teman kalau kayak gitu, kalau mau let's say habis endorse, let's say Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pakai mouse gaming. Kali apa namanya video Raffi Ahmad itu masuknya ke campaign level, ad group level atau ad level. Ads, oke. Ads level ya teman-teman ya. Kalau campaign level itu untuk si apa namanya kan, objeknya teman mau. Oke, nanti di TikTok Shop tinggal lagi mungkin ke arah apa namanya traffic atau website conversion kayak gitu. Nah, terakhir teman-teman untuk kompetitor research, untuk kompetitor research sendiri ini teman-teman bisa pakai namanya TikTok Creative Center. Di sini ada banyak banget yang teman-teman bisa explore dari TikTok Creative Center ini. Ada inspiration, ada trends, ada creative tuh. Nah, bisa teman-teman bisa nge-search-nya itu dari top ads atau keyword insight atau creative insight atau top produk apa namanya istilahnya itu orang-orang yang udah top itu kalian bisa bisa langsung ATM gitu. Beda sama uh, Meta Ads Library itu platform untuk teman-teman bisa research di platform Meta. Tapi teman-teman di situ nggak bisa yang namanya ngelihat, oh yang topnya itu seperti apa, itu nggak kelihatan teman-teman. Nah kalau di TikTok Creative Center teman-teman bisa ngelihat, oh ads yang topnya itu kayak gimana sih? Oh top produk yang lagi happening di TikTok Shop itu ada apa aja sih? Apa aja sih? Let's say kalau skincare, mungkin kalau skincare kan banyak apa namanya banyak banyak variasinya, jadi mungkin lebih lebih enak nih dicontohin ya. Let's say kalau skincare itu kan ada serum, ada face wash, ada ada lagi double cleansing, ada lagi apa namanya buat acne ininya apa pentol-pentolan yang ada banyak banget. Jadi teman-teman bisa bisa juga di top produk itu kategori skincare teman-teman bisa lihat nih, oh yang face wash itu lagi happening atau enggak ya? Oh si apa namanya serum lagi naik banget nih ya serum kayak gitu. Teman-teman bisa lihat nih top serum itu kayak gimana. Oh eh, dari brand A atau brand B gitu loh. Teman-teman bisa lihat. Ini yang bikin TikTok Shop itu sangat amat powerful teman-teman. Teman-teman bisa yang namanya competitor research yang lebih dalam lagi dibandingkan platform-platform lain, platform untuk ads lainnya begitu. Nah, oke. Em, Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu guys sebelum kita coba untuk lihat apa namanya TikTok Creative Centernya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke demo kali ya, TikTok Creative Center. Karena pasti untuk teman-teman bisa apa namanya belajar lebih enak kalau kita contohin langsung gitu. Creative Center. Oke, oke. Ini kita udah sampai di TikTok Creative Center ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngeliat nih inspiration. Ada top ads nih.
let's say teman-teman mau di sini tuh ada country-nya Indonesia, industrinya mau apa, ada banyak, objektifnya juga ada macam-macam, terus juga ada last berapa days, add language-nya juga ada banyak. Nah, oke, let's say teman-teman industrinya apa nih? Let's say industrinya itu teman-teman di baju deh gitu loh. Men's clothing, let's say. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ngeliat nih. Oke, atau yang kayak gini. Nah, nah mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat dari tiga itu tadi, mungkin teman-teman bisa ngeliat, oh, kalau kalau baju cowok itu paling bagus kalau dia agak receh gitu kan. Kalau ini kan receh gitu kan. Atau ini juga most favorite gitu loh. Ini teman-teman bisa ngeliat, oke, berarti kalau aku di industri men's clothing, mungkin tipe-tipe konten yang kayak gini nih yang dia lebih bagus gitu. Atau mungkin kayak let's say kita pindah industri, kita ke industri let's say mungkin ke baby food deh kayak gitu. Ah, sorry. Let's say kita ke skincare deh, beauty. Nah, di beauty juga sama. Teman-teman juga bisa lihat at least most favorite itu berapa. Di sini even dia kasih likes itu berapa, top berapa persen CTR. Di sini penting banget teman-teman buat teman-teman bisa lihat, oke ini kontennya apa aja nih yang lagi bagus. Dan paling bagus, lebih powerfulnya lagi teman-teman bisa ngelihat, oke kalau misalkan eh, apa untuk di ini kan aku masih belum kasih objektifnya. Nanti kalau misalkan kalian kerja as a TikTok Ads Manager atau misalkan performance marketing atau orang yang spesialisasi di ads TikTok, teman-teman pasti bakal bakal ngalamin gitu ya. Teman-teman disuruh nge-brief, oke, kreatif mana sih yang harus kita buat, tapi teman-teman harus harus tahu juga ads yang mau teman-teman sasar itu apakah itu untuk jualan atau teman-teman buat itu untuk engage sama brand teman-teman. Karena beda beda apa namanya? Beda objektif itu bakal bakal lead to different result teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang apa namanya? Product sales, let's say kayak gini teman-teman. Nih, kalau jualan ads-nya mungkin lebih ke arah product demonstration atau before after. Ya, let's say kayak tadi itu. Ada before sama afternya. Ini jualan banget istilahnya. Ini juga sama. Oke, tadi itu before after. Yang ini tuh namanya bisa dibilang product demonstration, guys. Jadi jadi dia kasih lihat, oke, si foundationnya itu nggak luntur kalau misalkan dikasih air. Kan biasanya banyak kan luntur tuh ya foundation. Atau let's say kayak yang ini nih. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, oh ini kalau yang teman-teman disuruh sama bosnya itu buat ningkatin jualan, teman-teman bisa lihat bisa bisa briefing nih. Oke, ke tim videographer atau tim konten, bikin dong konten yang kayak gini yang before after atau product demonstration atau mungkin yang eh, apa namanya video apa namanya get ready with me and so on gitu. Itu untuk produk sales. Tapi kalau misalkan teman-teman disuruh, let's say jangan ini deh, jangan kita ningkatin brand engagementnya deh gitu. Karena kok kita sedikit orang yang tahu tentang brand kita. Oke, berarti kalau kayak gitu kita let's say ke video views gitu ya. Nah, let's say kayak gini.
Oke. Ini let's say buat si produk video views, dia buat naikin eh, banyak-banyakan orang yang nonton. Nah, ada juga kayak gini. Oke, ini nggak usah kita lama-lama. Nah, ini untuk yang si video views. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi di sini kalau yang tadi itu kan kebanyakan before, ya untuk yang lebih jualan kan before after, bisa juga product demonstration. Nah, let's say untuk video views ini buat teman-teman apa untuk bikin orang engage, lebih banyak kan di sini kalau kalau orang-orang pakai KOL ataupun orang-orang yang memang sudah ada nama gitu loh. Jadi mungkin ada orangnya, dia dia ngomong-ngomong depan depan kamera itu mungkin lebih works gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga dari objektif teman-teman, teman-teman itu mau ke arah mana dulu nih sebelum teman-teman bisa ngebrief orang kontennya itu mau bikin konten seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat di TikTok Creative Center. Buat teman-teman bisa lihat, oke, ini apa namanya apa bos lagi kasih lagi suruh buat naikin jualan. Oke, kita lihat dulu nih inspiration nih. Oke, top ads dari yang let's say teman-teman di beauty, teman-teman jangan pakai video views tapi product sales sih gitu. Itu teman-teman. Ini untuk yang si inspiration top ads teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Oke, mungkin masih paham. Kita lanjut, let's say ke top product. Jadi dua yang paling aku sering pakai teman-teman, itu sebenarnya inspiration di top ads sama top product. Untuk yang lain-lainnya sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai. Karena let's say ini kalau yang creative insight ini kebanyakan untuk yang games aja. Jadi ini masih di tahap development. Untuk keyword insight sebenarnya dia juga masih masih apa namanya masih in development juga. Masih belum terlalu spesifik seperti yang si top ads sama top product. Nah, let's say kayak gini teman-teman. Untuk shampoo conditioner itu em, apa industrinya, let's say teman-teman di si apa namanya shampoo and conditioner. Di sini teman-teman bisa lihat, oke, biasanya itu cost per acquisition berapa, eh, apa namanya conversion rate-nya berapa, popularity berapa, CTR berapa teman-teman. Jadi di sini video buat shampoo ada banyak banget nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat berdasarkan industri. Kalau tadi kan berdasarkan top ads-nya ya gitu. Pokoknya berdasarkan industrinya, oke industri ini paling bagus itu videonya ada apa aja kayak gitu. Oh ini let's say ini robot Rimbo. Oke, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi di sini nggak cuma ada performance, ada juga audience insight-nya. Oke, interest-nya itu by apa nih teman-teman? Oh orang yang pakai shampoo. Ini kan tadi apa namanya agak nyambung ke interest ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung, oke, em, targeting siapa ya? Bingung gitu. Di sini teman-teman bisa lihat, oh, paling banyak itu orang-orang di 18 sampai 34 gitu. 18 sampai 34 itu teman-teman udah pegang sekitar 75% dari market share yang ada di shampoo gitu teman-teman. Oh, ini interestnya itu bisa ke adventure games, cooking and recipe, airplane, dan yang lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat di Creative Insight teman-teman. Kalau teman-teman lihat di top product. Atau kalau teman-teman lihat parfum ya, teman-teman disuruh jualan parfum di sini teman-teman juga bisa lihat nih. Oke, video parfum yang lagi opening itu apa aja sih gitu. Terus juga secara audience paling bagus itu di mana sih? Oh, paling banyak 18 sampai 34 juga nih. Terus
si interest itu adventure games, card games, airplane, other tech electronics, sama exhibition. Di sini juga teman-teman bisa lihat si ternyata si Scarlett itu lagi campaign gede-gedean buat parfum terbaru dia sama Nivea Men, sama ini juga ada em, ya ada parfum dari FM FN ini ya. Oke, kayak gitu teman-teman untuk pakai TikTok Creative Center. Dan ini apa namanya eh, cukup relevan ya kalau misalkan teman-teman nanti untuk ads-nya teman-teman bingung untuk pakai audiensnya itu mau yang mana, mau range umur yang berapa, itu bisa teman-teman search di TikTok Creative Center kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau ada kebingungan atau bagi yang mau bertanya boleh resen ya. Oke, oke teman-teman. Itu ada yang mau jualan tapi mau diarahnya ke landing page gimana ya Kak? Bisa pakai TikTok Ads apa enggak? Jawabannya bisa banget teman-teman. Bisa banget. Nah, ini udah ada ya, kalau jualannya di landing page teman-teman, itu teman-teman bisa pakai eh, consideration itu untuk klik ke traffic tuh. Apa namanya? Teman-teman mau mau simple action ya istilahnya. Teman-teman bisa pakai let's say clicks itu traffic clicks ke website bisa, clicks ke landing page bisa, itu teman-teman bisa pilih traffic. Itu satu. Atau kalau misalkan teman-teman punya action di website, benar-benar mau jualan gitu. Teman-teman nggak mau cuma klik doang gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai website conversion. Kalau teman-teman lihat nomor tiga nih, conversion, you want as many people to, kalau misalkan action to your website, ini nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau jualan ya, itu teman-teman bisa pilih website conversion. Tapi, tapi kalau misalkan teman-teman itu teman-teman build sendiri websitenya, biasanya teman-teman bisa setting trackingnya gitu. Tracking apa namanya, tracking TikTok Ads teman-teman bisa pasang sendiri. Tapi kalau teman-teman pakai apa third party, let's say teman-teman jualan di Tribelio ataupun mungkin platform platform jualan lagi yang pakai landing page. Nah, mungkin itu bisa dikonfirmasi juga ke penyedia platformnya apakah dia bisa kita kasih trackingan dari sisi kita gitu. Karena kita nggak owning platform itu, cuman apa dia dia kayak penyedia jasanya lah untuk bikin landing page. Jadi teman-teman bisa bisa tanya juga. Tapi kalau teman-teman jualannya pakai WordPress, kalau WordPress itu bisa dibilang kayak kita yang buat sendiri lah kayak gitu. Itu teman-teman eh, bisa gitu ya namanya setting-setting atau misalkan pakai Shopify gitu. Itu juga bisa teman-teman setting-setting untuk trackingan si website-nya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh banget. Kak mau tanya tapi beda konteks, bukan Esther, tapi Keranjang Kuning affiliate. Persyaratan baru untuk affiliate Keranjang Kuning kan sekarang harus 600 follower ya. Sedangkan saya sudah terbunuh tapi showcase Keranjang saya belum muncul produk. Solusinya seperti apa ya? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget. Kok apa namanya mau 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 affiliate tapi eh, apa namanya syarat terpenuhi tapi kok belum muncul produknya ya. Nah, biasanya kalau TikTok affiliate itu kalian harus lihat juga apa namanya itu sebenarnya banyak banget sih faktor yang nentuin nggak cuma dari 600 followers juga gitu. Nah ini mungkin kalau kalau dari aku sendiri itu nggak terlalu dalam soal itu, mungkin lebih ke arah bisnisnya. Tapi kalau misalkan ke affiliate, teman-teman bisa bisa cek juga sih ke arah apa namanya TikTok eh, TikTok shopnya gitu. Itu kan ada bagian untuk affiliate. Jadi di situ bisa bisa kamu cek juga.
Kalau misalkan kamu belum belum apa namanya belum eligible apa secara syarat udah eligible tapi belum memenuhi itu teman-teman itu kamu bisa 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 create tiket di situ buat kamu tanyain. Biasanya kalau si TikTok itu karena masih baru platformnya, dia masih masih cepat kok jawabnya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 hari udah dijawab. Oke, dari Sondang berarti dipasangin pixel TikToknya di LP-nya ya, Kak? Yes, benar banget. Dipasangin pixel TikToknya di LP. Biasanya kalau kamu itu pakai eh, apa namanya? Kamu pakai third party atau pakai apa ya? Kamu ada akses ke ini gak? Ya apa? Untuk trackingannya gak? Atau kamu pakai Google Tag Manager atau apa namanya? Mungkin kamu pakai yang lain, third party. Itu putus. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau ditanyain untuk affiliate tadi yang tanya mungkin bisa ke affiliate apa ke seller TikTok ya untuk ditanya buat si affiliate-nya kok nggak bisa muncul-muncul showcase-nya. Nah, kalau misalkan untuk si affiliate itu biasanya masih tetap sama di TikTok Seller Center kayak gitu. Oke, untuk Abai masih bingung sama kegunaan campaign, AdGroup sama ads-nya. Consider-nya berdasarkan apa dalam menjadi satu kategori itu. Nah, ini tuh apa namanya? Maksudnya apa nih? Penggunaan campaign, AdGroup sama ads. Kalau si campaign ini kan di sini di level objektif aja nih. Let's say tergantung juga kalau misalkan kamu punya kamu ada dapat arahannya apa dari atasan kamu atau tujuan kamu itu apa dulu. Kalau misalkan kamu mau jualan, kalau kamu mau jualan, otomatis kamu pakai apa produk sales karena kamu jualannya let's say di TikTok Shop itu udah pasti kamu harus pakai si produk sales. Kalau misalkan kamu disuruh apa namanya promosiin aplikasi untuk download apps, itu kamu bisa pakai apps promotion gitu. Kalau misalkan kamu cuma disuruh sama atasan kamu atau kamu diminta untuk banyakin traffic ke website kamu, ataupun kamu disuruh buat naikin dong biar viewersnya banyak gitu. Itu kamu bisa pakai consideration, video views, community interaction gitu. Kalau reach, kamu cuman cuman istilahnya pengen video kamu tuh dijangkau semakin banyak orang aja gitu. Mau dia nonton sampai habis, mau enggak ya ya udah gitu. Kas- dia cuma nge-push produk kita apa video kita ke sebanyak mungkin orang. Kalau video views mungkin lebih lebih intens nih. Dia mungkin nontonnya itu dalam jangka waktu beberapa menit gitu. Pokoknya dia lebih di filter untuk video viewsnya. Tapi memang semakin dia ke bawah itu dia semakin mahal audiensnya. Kalau reach yang paling atas itu kan reach, itu dia paling murah audiensnya. Cost per 1.000 audiensnya itu atau cost per miles itu dia paling murah. Semakin consideration dia semakin mahal. Paling mahal itu di conversion gitu. Nah, kalau untuk yang si ad set, ad group, itu kan ad group kamu bisa bisa apa namanya? Kamu bisa setting di targeting. Kamu mau targeting itu ke orang mana aja? Oh, misalkan kamu mau jualan, let's say baju atau enggak deh, mungkin kamu mau jualan
untuk peralatan rumah tangga. Di sini kamu di add grupnya, sorry, di campaign-nya kan kamu misalkan jualan alat rumah tangga gitu. Mungkin kamu pakai produk sales, di targetingnya itu mungkin orang-orang yang punya interest ke barang-barang rumah tangga untuk budgetnya. Nah, ini kamu bisa bisa set nih, oke, budgetnya kamu ada 5 juta gitu buat berapa hari, kamu bisa setting di sini. Baru di sini di ads-nya kamu bisa tentuin video mana yang mau kamu masukin ke ads-nya kayak gitu. Itu untuk pembagiannya campaign, ad group sama ads. Mungkin kalau kamu masih bingung boleh ditanyain lagi. Nah, kalau Kak, kalau pakai TikTok Ads, audiensnya apa harus anak muda? Kan TikTok dikenal penggunanya anak muda. Kalau TikTok Ads bisa pakai Genius kah card-nya? Bisa. Yang penting dia ada apa namanya? Kalau nggak Visa, Mastercard. Nah, apakah harus anak muda? Balik lagi teman-teman, ini bisa dilihat di eh, Inspiration Center, di TikTok Creative Center. Teman-teman masuk ke top produk, masuk lagi ke barang apa yang kalian mau promosiin kayak gitu. Di sini kan juga ada apa, setelah kalian lanjut di sini di Creative Insight, teman-teman pilih Audience Insight, itu teman-teman bisa lihat nih apa namanya, edge-nya kan range-nya berapa aja. Ini 18 sampai 24 itu 40%, 25 sampai 34 itu 37%. Nah, dari sini teman-teman bisa bisa kasih apa targeting. Oke, berarti ini anak muda nih kayak gitu. Berarti harus gimana kontennya, terus juga eh, apa namanya, targetingnya dan segala macam. Sebenarnya paling paling enak mulai dari data yang available dulu sih. Oke, mau tanya bagaimana kita mengukur kesuksesan kampanye iklan di TikTok? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Kalau untuk mengukur kesuksesan, balik lagi ke goals kamu. Kalau misalkan goals kamu itu jualan, straightforward tuh. Berarti, let's say aku pakai contoh ads aku pasang. Nah, ini untuk apa targetingnya itu, ini jualan teman-teman. Pure murni jualan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini agak potong, sorry, di paling kanan, itu gross revenue-nya, itu 80 juta, cost-nya itu 6 juta. Jadi ROAS-nya itu 13,3. Jadi gampangnya itu kalau ROAS itu adalah teman-teman let's say masukin eh, apa, keluarin 10.000 nih. Ternyata teman-teman bisa dapat revenue atau dapat keuntungan itu 100.000. ROAS-nya itu 10 kali, teman-teman. Aku ulang lagi, kalau misalkan teman-teman masukin uang nih ke TikTok Ads 10.000, terus teman-teman dapat revenue atau keuntungan 100.000. ROAS-nya itu 10. Nah, biasanya kalau untuk jualan itu straightforward ke ROAS atau ke revenue. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ada brand engagement, itu biasanya pakai impression, pakai CTR, pakai dan yang lain-lain lah, CTR, clicks gitu-gitu. Jadi balik lagi ke objektif kamu. Kalau misalkan mau ke website, mungkin lebih ke arah klik kayak gitu. Oke, kalau promosinya bukan produk tapi jasa gimana? Misalkan kalau konsultan pendidikan. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Kalau bukan produk tapi jasa kayak gimana? Nah, kamu ada website kah atau ke WhatsApp kah atau gimana? Biasanya kalau misalkan konsultasi pendidikan, itu kan either itu ke WhatsApp atau ke website. Nah, kamu bisa tuh pakai yang si kamu bisa pakai yang lebih ke clicks gitu, ke traffic. Masukin kamu ke WhatsApp atau ke website kamu kayak gitu. Oke, izin tanya, kalau out of context, kalau campaign kita di TikTok nggak nunjukin hasil yang kita harapin di ad objektif tertentu, gimana caranya kita nentuin step selanjutnya? Apakah kita perlu ubah ad objektif atau coba buat penyesuaian sama strategi lainnya? Nah,
Ini tadi udah sempat aku mention, tapi nggak apa-apa. Um, inilah pentingnya buat kalian belajar tentang campaign structure. Nah, karena kenapa penting banget buat belajar campaign structure, teman-teman bisa nentuin, teman-teman harus apa namanya, harus ngelihat yang nggak working itu yang bagian mana. Let's say, teman-teman ngelihat, oke ini ROAS-nya 13, revenue-nya 80 juta. Gimana caranya bisa dapat ROAS yang lebih 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 bagus lagi nih? Let's say di sini, ini kan yang jadi indikator utamanya ROAS nih. Boleh dong dicek guys, ROAS yang paling kecil itu di campaign yang mana nih? Ini untuk menjawab pertanyaan Mia ya. Mungkin aku bisa apa? Mungkin ini bisa langsung kayak live apa namanya live live eh, live practice. Jadi kalau kalian bingung mentok buat naikin performanya gimana sih yang harus dilakuin? Oke, yang paling nggak working apa nih guys? Live shopping, ROAS-nya paling kecil. Yes, bener banget. Live shopping. Nah, dari live shopping ini teman-teman harus lihat juga. Oh, live shopping itu paling kecil. Audiensnya apa nih guys? Audiensnya kayak gimana? Terus dari ads-nya itu kayak gimana nih? Nah, kalau misalkan paling gampang itu untuk kita layering pertama gitu, yaitu interest. Untuk interest, untuk audiensnya kayak gimana. Jadi teman-teman lihat juga, oke, em, ini aku kasih kisi-kisi ini apa namanya peralatan gaming si apa ads sini. Jadi live shopping ini, let's say ad groupnya itu interest audiensnya itu ada yang interest gaming, ada yang interest ke komputer, terus ada interestnya ke broad gitu. Nggak ada interest sama sekali, nggak ada aku nggak pilih objektif atau demografi atau macam-macam sama sekali. Jadi teman-teman lihat, oke, em, ternyata yang paling nggak work itu yang nggak punya interest sama sekali nih. Yang paling bagus masih gaming, yang kedua paling bagus itu yang interest itu ke komputer. Oke, eliminate aja audiensnya. Terus kita kalau udah eliminate, kita jalanin lagi, udah lebih bagus apa belum? Kayak gitu. Kalau misalkan udah lebih bagus, baru kita targeting lagi nih. Oke, em, apalagi nih ya yang bisa kita optimisasi. Audiens sudah di live shopping, let's say lah ya. Audiens sudah kita eliminate yang nggak pakai interest. Oke nih di ad-nya nih, ad level nih, kreatifnya harus apa sih? Oke, mungkin kalau misalkan kita mau live 1 jam atau beberapa jam atau mungkin hamil satu, kita kasih announcement nih. Halo guys, ini kita hari sekian, tanggal sekian kita bakal ada live. Tontonin ya TikTok live kita karena kita bakal bagi-bagi voucher makan seharga 500.000 gitu. Let's say kayak gitu. Ternyata nggak working. Nah, nanti kalian bisa bisa apa bisa dievaluasi lagi gitu. Oke, ternyata nggak working. Coba video yang lainnya gitu. Let's say video apa namanya? Kita pakai KOL buat promosiin gitu. Itu bisa kita kita balik lagi. Kenapa kalian harus belajar campaign structure buat kalian tahu nih. Oke, gua harus optimisasi di bagian apa dulu nih? Interest dulu kah? Kreatif dulu kah? Atau mungkin dari budget dulu kah? Atau apa kayak gitu. Oke, mungkin eh, ngejawab gak ya dari pertanyaan Mia soal gimana tentuin step selanjutnya. Kak, saya mau tanya dari Meta Ads, Google Ads, sama TikTok Ads, mana yang ribet menjalani ads-nya? Ini tergantung banget sih sama bisnisnya, teman-teman. Biasa kalau di tiap platform, itu pasti bakal ada behavior-nya masing-masing. Suka atau nggak suka, apa namanya, realize ataupun nggak realize, itu terjadi di market kayak gitu. Google Ads itu eh, punya keribetan sendiri, TikTok Ads punya keribetan sendiri, Meta Ads punya keribetan sendiri. TikTok Ads mungkin dia ribetnya itu di setting karena dia kan terintegrasi apa namanya jenis ads itu kan banyak, ads-nya itu ada banyak, ada live shopping,
ada product shopping, itu PSA namanya product shopping gitu ya, yang di ShopTab. Ada juga video shopping kayak gitu. Mungkin teman-teman harus bisa ngejebret langsung bikin tiga gitu. Kalau si Google mungkin ribetnya itu di arah, oh kalau misalkan dia harus tentuin keyword gitu, misalkan harus pakai search ads dan yang lain-lain. Kalau Meta Ads mungkin ribetnya itu di arah em, apa namanya, kita harus tentuin nih kompetitor research kayak gimana, terus juga apa, dari segi audiensnya nggak seribet TikTok kayak gitu. Kalau ribet atau enggaknya tergantung platform masing-masing sih. Mungkin kalau yang aku bisa bilang adalah bukan masalah ribetnya di mana, tapi lebih ke arah audiens kita itu di mana gitu. Kalau kita misalkan jual spesifik produk atau jasa yang benar-benar di searching sama orang, tapi orang-orang itu mungkin nggak nggak beli berdasarkan dia ngeliat di sosial media, itu mungkin pakai paling bagus pakai Google Ads. Let's say kayak apa? Kalau misalkan teman-teman jual alat berat gitu, let's say. Alat berat kan orang searching. Tapi kalau teman-teman lagi santai-santai di sosial media, lagi lihat TikTok atau lihat Facebook atau lihat Instagram, ada ads alat berat, mungkin kalian most likely untuk nggak ngeklik itu gitu, karena kalian lagi nggak searching tentang itu gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Audiens kalian di mana, sama kalian mau jualan apa produknya. Oke, berapa lama atau jangka waktu biasanya kita melakukan suatu campaign sebelum tindakan lebih lebih lanjut. Nah, kalau TikTok itu biasanya 4 hari sampai 5 hari itu hasilnya udah kelihatan. Tapi apa namanya, secara platform itu dibilang 7 hari untuk kita bisa nilai itu bagus apa enggak. Sama kayak Meta Ads, TikTok Ads juga kayak gitu, ada learning periodnya gitu teman-teman. Tapi biasa 4 sampai 5 hari itu udah ketahuan dia bagus apa enggaknya. Jadi teman-teman udah bisa mulai testing di 4 sampai 5 hari itu untuk best practice di lapangannya. Tapi kalau untuk teman-teman ngikutin si TikToknya pasti disuruh untuk 7 hari lah gitu. Oke, oke, sampai sini kebayang nggak teman-teman? Atau kita better pakai apa namanya, whimsical kali ya, buat buat demonstrasi yang tadi. Pertanyaan tadi bagus banget sih, buat action apa yang harus dijalanin. Bentar ya. Oke, udah kelihatan kan ya? Jadi let's say di sini teman-teman, teman-teman dapat objektif, ya, bisnis objektif, let's say buat naikin sales untuk produk, let's say eh produk apa ya enaknya ya? Mouse gaming deh teman-teman, mouse gaming. Nah, let's say kayak gini. Ini untuk menjawab pertanyaan harus harus membuat apa. Jadi ini biar lebih ada gambaran gitu. Nah, ini aku pengen teman-teman juga chat di kolom komentar. Di sini berarti campaign. Campaign ini harus pakai apa nih guys? Ini contekannya aku kasih di sini deh. Di jualan, let's say di mungkin sales, mouse gaming hmm, di website deh gitu. Dia jualan di website. Mungkin biar nggak apa, biar nggak mainstream. Ini teman-teman pakai apa nih guys? Objektifnya produk sales kah, website conversion kah, atau apa? Tulis di kolom chat ya. Produk sales, benar kah?
Leaks? I don't think so. Product sales, product sales. Oke, oke. Nah, action, action. Nah, benar banget. Pakainya itu yang website conversion, guys. Yang ini, bukan yang ini. Karena tadi aku bilang di sini, naikin sales website, naikin uh, sales mouse gaming di website gitu. Ini kata kuncinya di website. Jadi yang si product sales ini udah pasti is a no-no guys, karena kita nggak pakai TikTok Shop, kita pakainya website. Nah, paling bagus ini adalah pakai website conversion. Tadi aku kasih pertanyaan menjebak ya, making sales tapi di website. Jadi biar kalian ada gambaran, oke, berarti campaign-nya apa nih? Website conversion. Oke. Nah, di sini buat ad group-nya, kita buat ad group. Tadi kan aku bilang ada tiga ya ad group-nya, kalau bisa ada 2 sampai 3. Let's say untuk mempersingkat waktu, kita bikin 2 aja deh. Oke, kalau kalian jualan mouse gaming, kalian bakal pilih audiensnya itu kemana, guys? Chat di kolom komentar dong, gamers. Oke, audiens satu gamers ya. Oke, gamers. Oke, audiens keduanya apa nih, guys? Audiens keduanya editor, apalagi editor dan streamer deh. Oke, pekerja korporat bisa. Nanti ya, mouse gaming, bukan mouse kerja atau kuliah, mouse gaming. Oke, let's say kita di ad groupnya di sini deh. Untuk budget, tadi kan ada ad group itu kan buat budget sama audiens ya. Budget, let's say kita samain deh ya. Mungkin 500.000 untuk, sorry, 5 juta untuk 7 hari lah ya. Di sini budget 5 juta untuk 7 hari juga. Nah, untuk ad-nya, ads, ad satu, bentar ya. Tadinya ad satu, ads dua, oke, ads tiga deh. Oke, biar gampang kita samain aja lah ya. Ads satu, ads dua, ads tiga di sini. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau jual mouse gaming nih, biasanya kalau kalian pakai video, video kayak apa sih yang kalian pakai untuk di ads di TikTok untuk jualan? Biar gampang, aku kasih contekannya di sini deh. Kita lihat sama-sama ya. Oke, industrinya gaming deh. Gaming ada ya. Tech and gaming device. Oke, nge-game terus slide functionnya designer. Oke, produk demo lah ya. Spesifikasi. Oke, let's say ini ada produk demo. Nge-game terus slide functionnya juga designer. Oke, produk demo lah ya istilahnya. Ads keduanya spesifikasi ya. Oke, eh, sorry. Spesifikasi manfaat deh sama ini ya. Spesifikasi, ini S1 produk demo. Let's say S3-nya apalagi nih? Perbandingan, oke, bagus banget. Comparison, oke. Ini deh,
Oke, di sini kita udah dapat nih guys. Kalau apa namanya, buat ini untuk cara berpikirnya ya. Jadi kalian turunin dari bisnis objektifnya apa, jadi campaign objektifnya, jadi add group eh, settingnya, jadi ads setting kayak gitu. Let's say, hmm, di sini di teks, sorry, enaknya di mana ya? Let's say di sini kalian dapat apa namanya? Kalian dapat hmm, oke, dari ini kan costnya berarti kan 10 juta nih. Dari 10 juta ternyata sales kalian ini atau GMV deh, GMV-nya kalian itu di 50 juta deh. Untuk ROAS-nya berapa nih guys? Let's say di campaign A ini yang website conversion kan dapat dari cost 10 juta ini 5 juta tambah 5 juta ya. GMV-nya 50 juta, ROAS-nya berapa guys? Ini buat buat apa namanya? ROAS-nya berapa guys? Di 5 gitu. Karena kenapa guys? Kalau GMV 50 juta, cost-nya itu 10 juta, ROAS itu 5x kayak gitu. Nah, ini ingetin. Nah, ternyata di sini itu eh, ini kita masuk ke optimization ya guys. Let's say ternyata dari sini cost 5 juta, di sini kita dapat 35 juta yang di ad group yang satu ROAS-nya 7, yang satu ini ternyata dapat kalau ini 15 juta, ROAS-nya berarti 3 gitu. Let's say ini resultnya ya guys, ini resultnya kayaknya harus aku ganti colornya ke biru deh gitu. Ini ke biru, ini ternyata ad satunya itu aku kasih ini apa namanya, ini case study lah ya. Let's say dari 5 juta dia dapat 2 juta, ini itu 10 juta, ROAS-nya itu di 5, terus sorry, kreatif apa, ini dulu deh, sampai sini dulu aja deh, ini nanti lagi. Jadi kalau misalkan kayak gini guys, optimisasi apa yang bakal kalian lakuin kalau misalkan udah dapat kayak gini? Optimisasi audience berarti gitu, ya kan? Nah, audience mana nih guys yang mau kalian ganti? Yang gamers atau yang editor? Let's say ini eh, dia punya result lah gitu. Biru deh. SEO, apa tuh SEO? Streamer editor atau gimana? Yes, yang terkecil, ROAS-nya. Yes, bener banget. Editor yang diubah gitu guys. Nah, oke. Mungkin dari sini mungkin teman-teman udah dapat sense-nya. Ini berarti harus diganti. Let's say aku gini deh. Agak berantakan ya. Let's say ini diganti. Kita ganti audiens baru nih. Gitu loh. Nah, audiensnya baru itu, let's say apa nih guys yang mau kita apa namanya diganti. Let's say oke, diganti editor, bener banget. Let's say di hari ke-8 setelah kita campaign baru kita ganti gitu guys. Let's say ketiga itu em, kita ganti lagi ke si pekerja kantoran. Oke. Kurang lebih kayak gini guys. Cara kalian bisa optimisasi dari si ads ini guys. Kalau misalkan kalian tadi sempat tadi nanya kan ya, Kak, kalau misalkan nggak sesuai sama ekspektasi, apa yang harus kita lakuin? Antara dua guys. Kalian bisa ganti ad groupnya, audiensnya, atau kalian ganti si ads-nya gitu.
ternyata kalau kalian lihat, oke ini mungkin apa namanya, ini aku baru baru kasih contohnya itu kalau ad groupnya yang nggak works. Tapi kalau misalkan ads-nya yang nggak works, itu juga bisa kalian ganti gitu loh. Oke, sampai sini kurang lebih paham nggak, guys? Cara untuk optimisasi sebuah apa namanya, ads ya. Oke. Yes, bener banget sedetail itu. Nah, ini kan baru yang tadi aku kasih lihat kan aku demonstrasiin itu baru ad group, itu baru audience. Nanti di apa namanya, di dunia nyata kalian akan lihat nih nggak cuma di ad group doang, tapi juga di ads juga sama. Let's say yang ini um, ternyata dia dapat costnya itu ad satu ya, ad satu dia dapat costnya itu 3 juta. Dia ternyata perform sendiri 30 juta, ROAS-nya 10. Let's say kayak gitu. Yang ini ternyata dia nggak dapat spending banyak dari si apa namanya TikTok. Dia dapat 1,5 juta. Di sini dia dapat let's say ini kan 35 juta. Let's say di sini 1,5 juta. Jadi ROAS-nya 1 gitu. Nah ini sisanya let's say di sini dia dapat ternyata ini 500 ribu, 0,5 juta aja ya. eh di sini dia dapat 4,5, let's say 4,5. Terus di sini dia dapat ROAS-nya itu eh apa sih, 9 berarti. Let's say kayak gini. Ini juga kalian harus harus optimisasi lagi gitu. Kok kalau misalkan yang ini nih guys, yang harus kalian ganti yang mana nih? Spesifikasi, oke. Spesifikasi ya, kayak gitu.